Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Dede Hendra, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Abang. Kenalkan diri, saya dengan Abdul Ilyas. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, semester 7, dari kelas 07 SMJE 016. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan dan memaparkan materi manajemen dana bank pada PT Bank OCBC NSP Tbk pada tahun 2023 sampai 2024. Pertama, kita masuk kepada laman latar belakang. Bahwa Bank OCBC Indonesia yang sebelumnya memiliki merek dagang OCBC NSP adalah bank swasta terbesar ke-8 dan tertua keempat di Indonesia. PT Bank OCBC NSP Tbk ini dimiliki oleh pusat bank yang berpusat di Singapura. Bank ini menghadapi dinamika ekonomi dan kompetisi tinggi, terutama pasca pandemi dan fluktuasi suku bunga global. Selama tahun 2023 dan 2024, OCBC NSP menunjukkan pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK dan peningkatan komposisi dana murah atau CASA, Current Account Saving Account, yang kita tahu sebagai dana murah yang berasal dari rekening giro dan tabungan nasabah, yang mencerminkan kemampuan bank dalam memperoleh sumber dana dan biaya yang lebih efisien. Selain itu, bank juga melakukan diversifikasi pendanaan melalui deposito, obligasi, dan dukungan pendanaan dari induk usaha. Yang selanjutnya, kenapa sih kita penting untuk memahami manajemen bank PT OCBC NISP Tbk? Kajian manajemen dana OCBC NSP pada tahun 2023 sampai dengan 2024 penting untuk memahami bagaimana strategi penghimpunan dana dari suatu bank, struktur pendanaannya, serta efektivitas bank dalam menjaga stabilitas bisnisnya di tengah persaingan dan perubahan ekonomi yang tidak menentu. Nah, selanjutnya kita ke laman konsep manajemen dana bank. Konsep manajemen dana bank merupakan upaya bank dalam menghimpun, mengalokasikan, mengelola, menjaga likuiditas, serta menyalurkan dana agar tujuan operasional dan profitabilitas bank dapat tercapai. Dalam konsep tersebut, yang pertama adalah mengenai penghimpunan dana. Fokus utama PT OCBC NSP Tbk dalam menghimpun dana ada beberapa target yang dicapai. Yang pertama, dana dari pihak ketiga atau penghimpunan dana dari dana pihak ketiga atau DPK yang terdiri dari giro, tabungan, serta deposito, dan berfokus pada CASA atau CASA, Current Account Saving Account. Terus, selain daripada menghimpun dana, bank juga melakukan penyaluran dana. Alokasi pendanaan disalurkan melalui kredit, investasi, serta penempatan bank lain.
Terus yang selanjutnya, struktur pendanaan. Mengelola komposisi dana murah dan deposito berjangka. Selanjutnya, ada pengelolaan likuiditas. Memenuhi kewajiban jangka pendek, menjaga rasio LDR, LCR, PLM, loan to deposit ratio, liquidity coverage ratio, macroprudensial liquidity buffer, serta manajemen biaya dana. Yang terakhir, biaya dana adalah biaya yang harus ditanggung bank untuk memperoleh dana, terutama berupa beban bunga simpanan, karena semakin besar beban bunga, maka semakin kecil juga keuntungan yang diperoleh oleh bank. Karena itu, salah satu strategi daripada Bank OCBC NSP adalah meningkatkan dana murah dari tabungan dan giro yang memiliki bunga lebih rendah dibandingkan deposito. Kita next untuk selanjutnya. Adapun strategi penghimpunan dana yang dilakukan oleh PT Bank OCBC NSP Tbk atau OCBC Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan penghimpunan dana, PT Bank OCBC NSP Tbk menerapkan beberapa strategi utama yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana yang memadai dengan struktur dana atau biaya dana yang efisien. Strategi penghimpunan dana OCBC mencangkup peningkatan pada poin pertama, peningkatan dana murah CASA melalui promosi tabungan, layanan payroll, dan kemudahan transaksi digital. Nah, ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan terkait dengan OCBC, Bank OCBC NISP Tbk. Dalam peningkatan dana murah atau CASA, di sini banyak sekali PT Bank OCBC NISP menawarkan daripada poin-poin seru, layanan payroll yang memudahkan, serta biaya transfer gratis ke seluruh bank. Nah, hal itu memungkinkan agar seorang nasabah memiliki ketertarikan. Karena kita tahu seluruh bank menerapkan biaya layanan administrasi untuk transfer ke bank lain. Nah, OCBC ini enggak. OCBC ini memberikan layanan gratis terhadap nasabahnya jika melakukan transfer ke rekening bank lain. Yang selanjutnya adalah optimalisasi digital banking. Selain daripada peningkatan dana murah CASA yang dilakukan oleh Bank OCBC Indonesia, Bank OCBC Indonesia dalam strategi menghimpun dana masyarakat atau dana nasabah itu juga melakukan optimalisasi digital banking. Optimalisasi digital banking ini sangat mempermudah transaksi dan pembukaan rekening baru. Karena semua dilakukan secara digital, tidak perlu lagi harus ke bank yang bisa jadi memakan biaya, waktu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu penguatan pendanaan korporasi, layanan cash management, trade finance, dan kerjasama kepada perusahaan-perusahaan besar. Selain dimungkinkan terhadap peningkatan dana murah, optimalisasi digital banking, nah PT Bank OCBC NSP Tbk juga melakukan kerjasama kepada perusahaan-perusahaan besar untuk menjalankan semisal payroll dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, yang terakhir, diversifikasi pendanaan, penerbitan obligasi, pinjaman antar bank,
dan dukungan OCBC Group terhadap seorang nasabah. Oke, next selanjutnya adalah kondisi keuangan OCBC NISP tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Selama tahun 2024, OCBC NISP berhasil menghimpun dana pihak ketiga atau DBK sebesar 205,9 triliun. Naik dari sekitar 181,8 triliun di tahun 2023. Yang artinya apa? Ada kenaikan 13% dalam satu tahun. Yang selanjutnya, CASA atau KASA tahun 2024 naik dari 371 triliun pada tahun 2023 menjadi sekitar 113.954 triliun yang tercatat pada akhir tahun 2024. Adapun proporsi KASA memang ada sedikit penurunan dari tahun 2023. Namun angka ini sangat kecil. Adapun deposito pada tahun 2024 juga meningkat. Layanan deposito meningkat ya dari 384 triliun di tahun 2023 menjadi 91,978 triliun pada tahun 2024. Yang mana menunjukkan bahwa bank siap menghimpun dan dalam bentuk deposito jangka menengah atau panjang itu dimungkinkan sangat-sangat berhasil dalam menciptakan layanan dana murah yang efektif dan efisien. Next. Pertumbuhan kredit dan aset. Kredit bruto naik 11% dari angka 154,1 triliun pada tahun 2023 menjadi 170,5 triliun pada tahun 2024. Ada kenaikan sebesar 11% dari perjalanan tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Adapun total aset membesar dari 249,8 triliun pada tahun 2023 menjadi 281 triliun pada tahun 2024. Dari segi probabilitas, strategi penghimpunan dan pemanfaatan dana sangat terlihat tampak berhasil. Laba bersih pada tahun 2024 mencapai 4,9 triliun, naik dari sekitar 4,1 triliun di tahun 2023. Hal ini menunjukkan selain daripada adanya naiknya keuntungan, ditunjukkan juga kepada cadangan likuiditas yang kuat. Dan hasilnya apa? Strategi penghimpunan dan pemanfaatan dana berhasil meningkatkan laba bersih dan menjaga likuiditas bank. Sampai pada kesimpulan, berdasarkan pembahasan mengenai manajemen dana bank OCBC NISP selama tahun 2023 dan 2024, dapat disimpulkan bahwa bank mampu melakukan pengelolaan pendanaan dengan cukup efektif melalui strategi penghimpunan dana yang sehat dan efisien. Hal ini terlihat meningkatan dana pihak ketiga atau DPK setiap tahunnya. Pertumbuhan komposisi dana murah atau CASA
serta diversifikasi sumber pendanaan yang tidak hanya bergantung pada penghimpunan dana masyarakat. Karena kita tahu adanya kerjasama yang dilakukan oleh Bank OCBC kepada korporat-korporat serta sehatnya atau fundamental dari perusahaan itu sendiri, induknya itu sangat baik. Yang selanjutnya, peningkatan dana tersebut diikuti oleh pertumbuhan kredit dan kenaikan total aset yang menunjukkan bahwa dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan secara produktif ke berbagai sektor pembiayaan. Selain itu, pertumbuhan dana dan kredit juga berdampak pada peningkatan probabilitas. Terlihat melalui peningkatan laba bersih bank dari tahun 2023 ke tahun 2024. Secara keseluruhan, manajemen dana OCBC NSP pada periode tersebut dapat dikaitkan berhasil menjaga stabilitas likuiditas, sekaligus mendukung ekspansi bisnis bank dengan proporsi CAS atau kasa yang tetap tinggi, penggunaan teknologi digital, serta diversifikasi pendanaan. OCBC NISP berada dalam kondisi yang kuat untuk menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan persaingan perbankan di masa yang akan datang. Terakhir, adapun yang tadi saya sampaikan bahwa prospek Bank OCBC NISP Tbk pada tahun-tahun selanjutnya itu dimungkinkan akan sehat, akan baik, karena memperhatikan nilai-nilai inovasi dan proporsi CASA yang tinggi, penggunaan teknologi digital, serta diversifikasi pendanaan. OCBC NISP berada dalam kondisi yang kuat untuk menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan persaingan perbankan di masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep manajemen dana bank pada PT Bank OCBC NISP Tbk atau OCBC Indonesia pada tahun 2023 dan 2024. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.